Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kak BD dalam channel kesayangan kita, Sahabat Belajar Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita masih akan terus membahas terkait dengan TKA, Tes Kemampuan Akademik. Kesempatan ini kita akan belajar bersama materinya matematika wajib. Bagi adik-adik semua yang belum subscribe channel kesayangan kita, Sahabat Belajar Nusantara ini, yuk segera di-subscribe, biar nanti video yang kita upload bisa segera adik-adik pelajari, sehingga nggak ketinggalan nih dengan materi-materi yang akan kita bahas. Nah, marilah kita masuk ke materinya. Dalam kesempatan ini, Kakak sudah menyiapkan beberapa soal update. Ini adalah beberapa soal yang diberikan langsung contoh dari pemerintah terkait materi-materi yang diujikan pada tes kemampuan akademik. Baik, soal yang pertama berkaitan dengan materi bilangan, yaitu subelemennya bilangan real, kompetensinya adalah memahami, mengaplikasi, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan operasi bilangan, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta gabungannya. Levelnya adalah pengetahuan dan pemahaman, bentuk soalnya adalah pilihan ganda, konteksnya adalah permasalahan matematika. Baik, kita lihat soalnya. Nah, di layar kalian sudah lihat, ini adalah contoh soalnya. 1/4 ditambah 7/4 dikali 8/21. Di sini adalah operasi gabungan yang ada penjumlahan, ada perkalian dari bentuk bilangan pecahan. Di sini kita diminta untuk mengoperasikannya. Nah, yang perlu adik-adik tahu semua bahwa kita mengenal ada beberapa istilah operasi. Yang pertama ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Nah, dalam bagaimana nih kalau dia muncul dalam satu soal, beberapa operasi ini? Kalau nanti yang muncul adalah penjumlahan dan pengurangan, ini posisinya setara, sehingga nanti dalam pengerjaannya dikerjakan dulu yang lebih posisinya ada di depan. Begitu juga dengan operasi perkalian dan pembagian, maka yang kita kerjakan itu yang ada di depan terlebih dahulu. Namun bagaimana kalau dia muncul bersamaan seperti soal yang ini? Jika nanti ada penjumlahan kemudian ada perkalian muncul pada soal yang sama, maka kita akan mendahulukan operasi perkalian. Gitu ya. Baik. Perhatikan soal yang ada ini. Nah, di soal ini kita diminta untuk mengerjakan 1/4 soalnya ya. Kita tulis bersama, 1/4 ditambah 7/4 dikali 8/21. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Nah, operasi perkalian ini kita hitung terlebih dahulu. Baik, selanjutnya, untuk yang operasi perkalian, untuk menyederhanakannya, kita bisa lihat bilangan mana yang bisa istilahnya kita coret atau kita sederhanakan. Pertama, ada 7, kemudian juga ada 21. Nah, 7 dan 21 ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 adalah 1, 21 dibagi 7 adalah 3. Dengan cara yang sama, kita juga bisa sederhanakan nih, 4 dan 8. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1, 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Setelah tidak ada lagi yang bisa kita sederhanakan, kita hitung. Yang berada di posisi depan ada 1/4 ditambah 1 kali 2 itu adalah 2,
Kemudian 1 kali 3 itu adalah 3. Sehingga kita punya 1/4 ditambah 2/3. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, untuk menghitung penjumlahan dua pecahan seperti ini, kita bisa kerjakan dengan cara yang lebih cepat. Caranya seperti ini. Pertama, yang ada di penyebut bawah, 4 dan 3, ini kita kali, ya. 4 dikali 3. Nah, untuk yang ada di atas, ini kita kali silang. 1 dikali 3, ditambah 2 dikali 4. Seperti itu ya. Sehingga kita peroleh 1 kali 3 itu adalah 3, ditambah 2 kali 4 itu adalah 8, dibagi 4 kali 3, 12. Hingga kita dapat nih hasilnya. 3 tambah 8 itu adalah 11/12. Berapa nih jadi jawabannya? Ya, C, 11/12. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Sebenarnya soal-soal seperti ini biasanya sudah pernah nih kita kerjakan bahkan di jenjang sekolah dasar ya. Namun kemampuan ini jelas butuh latihan karena kemungkinan sudah banyak yang lupa ya, karena ini adalah operasi yang sangat dasar. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Di soal nomor 2, ini adalah soal bentuk aljabar, di mana subelemennya adalah persamaan dan pertidaksamaan linier. Kompetensinya adalah memahami, mengaplikasi, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait program linier. Jadi ini bagian dari materi program linier. Nah, kita lihat levelnya adalah aplikasi, konteksnya adalah masalah sehari-hari. Nah, ini bentuk soal yang kedua. Kalau tadi bentuknya adalah pilihan ganda, ini bentuk soalnya adalah PGK kategori, ya. Bisa kita lihat seperti apa sih jenis soal PGK kategori ini. Oke, ini adalah contoh soalnya. Mirna akan memproduksi 2 jenis kue dengan modal 8 juta. Biaya produksi kue bolu sebesar 15.000 per kotak dan dijual dengan laba 40%. Sedangkan biaya produksi kue brownies, bisa dilihat ya, kue brownies itu produksinya adalah 20.000 dengan labanya adalah 35%. Setiap hari Mirna hanya bisa memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Ini adalah soal dalam bentuk program linier, di mana untuk mengerjakannya, pertama kita harus membuat permisalan, gitu ya. Pertama kita misalkan dulu, misalkan. Nah, di sini akan ada yang kita misalkan dengan X dan Y. Bisa dilihat, yang dimisalkan X dan Y di sini sangat terlihat ya, yaitu kue bolu dan kue brownies. Berarti kita bisa misalkan X adalah jumlah, karena yang mau dicari jumlahnya ya, jumlah kue bolu, sedangkan Y adalah jumlah kue brownies. Nah, pertama kita akan lihat dari modalnya terlebih dahulu. Jadi kita akan buat persamaannya. Kita akan lihat dari modalnya. Kalau kita lihat di sini katanya modalnya itu adalah 8 juta. Sedangkan kue bolu itu harga atau biaya modal per kotaknya 15.000. Kemudian kue brownies itu modal per kotaknya adalah 20.000. Jadi kalau kita membuat suatu usaha, kita hanya punya modal 8 juta, sedangkan kue bolu itu per kotaknya modalnya itu 15.000. Berarti kalau tadi kita misalkan kue bolu itu adalah X, maka besarnya biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi kue bolu total itu berarti 5.000 X gitu ya. Karena 15.000 X, 15.000 itu adalah harga modal per kotaknya, X itu adalah jumlah total kue bolu yang akan kita buat. Jadi kalau kita lihat dari modalnya, persamaannya kita bisa peroleh 15.000 X ditambah kue brownies ini modalnya 20.000, berarti
20.000 Y, karena kita misalkan Y ya. Nah, modal ini karena ada hanya 8 juta, artinya pembelanjaan modal itu harus kurang dari sama dengan 8 juta. Karena modalnya hanya ada 8 juta. Dari persamaan ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bisa bagi biar lebih mudah mengoperasikannya, kita bisa bagi dengan 5.000 ya. Kita bisa bagi dengan 5.000. 15.000 dibagi 5.000 itu adalah 3x. Kemudian 20.000 dibagi 5.000 itu adalah 4Y. 8 juta dibagi 5.000 itu 1.600. Ini kita sebut dengan persamaan 1 gitu ya. Jadi kita akan membuat ada 2 persamaan untuk menyelesaikan soal ini. Selanjutnya kita bisa lihat lagi dari daya tampung atau daya buat, karena di sini prosesnya dia membuat kue ya. Di sini dia hanya bisa memproduksi kue, katanya paling banyak adalah 500 kotak. Artinya total kue yang akan diproduksi hanya 500 kotak. Kue yang akan diproduksi itu ada 2 kue. Yang pertama adalah kue bolu ditambah dengan kue brownies. Totalnya ada 500. Ini kita sebut dengan persamaan kedua. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari nilai X dan Y? Nah, dengan 2 persamaan ini jelas untuk mencarinya sangat mudah. Bisa dengan dieliminasi ataupun dengan disubstitusi. Nah, kita akan buang salah satu variabel. Misalkan kita akan buang variabel dari X-nya atau mengeliminasi X ya. Nah, kita tuliskan dulu mungkin biar lebih terlihat. Jadi di sini kita punya 3X ditambah 4Y, kita buat sama dengan saja ya. 1.600. X ditambah Y itu adalah 500. Kalau kita lihat di sini, variabel X-nya kan 3X, yang atas yang bawah adalah 1X. Sehingga kita tukar yang atas dikali 3, yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3. Kalau dikali 1 kan tetap ya, berarti ya 3X ditambah 4Y sama dengan 1.600. Sedangkan persamaan bawah kalau kita kali 3 semua, jadinya X kali 3, 3X, Y kali 3, 3Y, 500 kali 3, 1.500. Selanjutnya tinggal kita kurangkan. X-nya habis ya, 3X dikurang 3X, 4Y dikurang 3Y itu hasilnya adalah Y. 1.600 dikurang 1.500, dapatnya adalah 100. Jadi kita dapat Y-nya 100. Selanjutnya gimana nih? Kita cari nilai dari X-nya. Itu ya. Kita cari nilai dari X-nya. Caranya gimana? Kita bisa masukkan ke persamaan yang kedua. Mungkin karena terlihat lebih simpel persamaannya ya. Baik. Persamaan yang kedua katanya X ditambah Y sama dengan 500. X ditambah Y-nya kan 100 ya. Sehingga kita bisa lihat dengan mudah. Berarti X-nya pasti 400. Baik, kita lihat sampai di sini. Dari opsi-opsinya. Yang pertama, benarkah Mirna harus memproduksi 200 kotak? Nah, di sini terlihat nih, kue bolu. Kue bolu itu X atau Y? Kue bolu itu adalah X. Kue bolu itu X ya. Nah, X-nya berapa dapatnya? 400. Berarti Mirna memproduksi 200 kue bolu. Ini salah, karena harusnya 400. Berarti ini salah ya. Seperti ini. Kita lanjut, benarkah Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak? Nah, kue brownies itu yang Y ya. Benarkah Y itu lebih banyak daripada X? Y-nya kan dapatnya 100, X-nya 400. Berarti salah ya. Karena ternyata kan X-nya lebih banyak. Kue bolu yang dibuat lebih banyak daripada kue brownies. Maka ini juga salah.
Selanjutnya, benarkah keuntungan maksimum yang akan diperoleh Mirna adalah 3.100.000? Nah, kita cari nih. Gimana cara nyari keuntungannya? Di sini di soal sudah disiapkan bahwa keuntungan untuk kue bolu itu adalah 40%. Berarti kita akan cari nih keuntungan, ya. Keuntungan, oke kita cari. Berarti 40%, 40/100 ya, dikali harganya berapa? 15.000 dikali kue bolu tuh ada 400, gitu ya. Sedangkan yang satu lagi, 35% katanya dari kue brownies, berarti 35/100 dikali harganya adalah 20.000, yang dibuat jumlahnya adalah 100. Kita tinggal hitung saja. Ada yang bisa dicoret mungkin ya. Ini 100, ini 100 ya. Kita coret 100 dan 100. Sehingga kita bisa dapat hasilnya 4 kali 15 itu adalah 60 ya. Kemudian 60 dikali dengan 4. 6 kali 4. Berapa jadinya? Iya, 2.400.000. Nolnya tinggal mengikuti ya. Selanjutnya yang bawah, 35 kali 2 itu 70. Ditambah nolnya masih ada 4. Artinya 700.000. Sehingga berapa keuntungan totalnya? 2.400.000 ditambah 700.000. Yaitu 3.100.000. Jadi kita dapat ya keuntungannya adalah 3.100.000. Sehingga benar nih ya keuntungannya adalah 3.100.000. Seperti ini. Nah, untuk soal-soal yang seperti ini sebenarnya nanti kalau kalian sering berlatih, nanti waktu pengerjaannya jelas bisa lebih cepat gitu ya. Sehingga memang harus banyak berlatih, khususnya untuk soal program linier. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini adalah soal geometri dan pengukuran, di mana subelemennya adalah objek geometri. Kompetensinya adalah memahami, mengaplikasi, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait hubungan dua sudut, dua garis, dan dua bidang. Jenisnya adalah aplikasi, materinya masih sama, bentuk soalnya seperti tadi, PGK kategori. Jadi PGK kategori ini adalah soal-soal yang nanti dalam mengerjakannya bentuknya adalah benar dan salah, gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal geometri pengukuran. Bisa diperhatikan soal nomor 3. Pada trapesium berikut, AD dan BC. AD sama dengan BC. Oke, terlihat dari gambar memang sama. Selanjutnya, AB sejajar dengan DC. AB lebih panjang daripada DC. Sudut BAD adalah 70. Nah, semana nih sudut BAD? Kita lihat ya. BAD. BAD ini 70. Nah, kita tandai ya. 70 derajat. Oke. Selanjutnya, sudut ABD 30. ABD ini ya berarti ya 30 derajat. Baik. Untuk mengerjakan soal ini, mungkin kita perlu refleksi kembali materi yang berkaitan dengan sudut ya. Sifat-sifat yang ada. Sifat yang pertama yang harus kalian ingat bahwa kita mempunyai sifat dua garis sejajar. Ini sifat yang pertama. Nanti bentuknya N atau Z seperti ini. Ini sudut yang bentuknya seperti ini. Ini sudut apa ya namanya? Sudut dalam berseberangan. Ini namanya sudut dalam berseberangan. Semua sudut yang dalam berseberangan ini besarnya sama, nanti diingat ya, yang membentuk huruf Z atau huruf N. Selanjutnya, sifat yang kedua,
Sifat yang kedua ini adalah sifat bahwa untuk trapesium yang sama kaki, nah ini ya, trapesium sama kaki, atau dua garis sejajar. Nah, yang seperti ini, nanti untuk segitiga sama kaki, karena kakinya sama panjangnya, maka sudut yang ada di kakinya ini juga sama. Nanti diingat, jadi A itu juga sama dengan yang B. Gitu. Selanjutnya, sifat yang ketiga, untuk sudut yang dalam sepihak. Jadi, dalam sepihak itu yang begini nih. Nah, ada dua garis sejajar, kemudian dipotong oleh satu garis gitu ya. Nah, ini namanya sudut dalam sepihak. Untuk sudut dalam sepihak, ini besarnya tidak sama, tapi jumlahnya selalu 180, atau dia berpelurus. Baik, kita balik ke soal. Berarti kalau ini 70, ya, berarti sudut yang ini juga 70 ya, karena dia berada di kaki-kakinya ya, sama. Kalau yang sudah ada nih 30, maka sudut CBD otomatis adalah sisanya, yaitu berapa jadinya? 70 dikurang 30 ya. Berarti sudutnya adalah 40. Kemudian kita bisa lihat nih, ini membentuk huruf Z juga kan? Nah, nih. Di gambar kita bisa lihat ya, ini dia membentuk huruf Z. Dimana kalau untuk huruf Z ini, kita sudah ada sifatnya. Bahwa sudut yang membentuk huruf Z ini besarnya sama. Kenapa? Karena kita punya sifat, namanya sifat sudut dalam berseberangan. Maka sudut ini otomatis berapa nih? 30 derajat, gitu ya. Kemudian, kita perhatikan, kalau ini adalah sudutnya 70, berapa sudut ini? BCD. Kita ingat di sifat yang ketiga bahwa dua sudut yang dalam sepihak itu jumlahnya adalah 180. Sehingga kalau ini sudah 70, maka ini adalah jumlahnya harus sama dengan 180. Berarti 180 dikurang 70, 110. Kita cek opsi-opsi yang diberikan. Yang pertama, benarkah sudut BCD adalah 110? Perhatikan. BCD itu kan ini, ya. Ini kan 70. Kalau ini berarti berapa? 110. Berarti benar ya. Yang ini benar. Selanjutnya, sudut CBD 40. Coba. CBD 40 benar ya. Selanjutnya, benarkah sudut BDC itu 40? BDC, salah ya, harusnya 30 kan, jadi ini salah. Baik, ini adalah 3 soal pertama yang kita bahas terkait dengan materi TKA pada matematika wajib. Nanti di part selanjutnya kita akan bahas 3 kembali soal terkait dengan matematika wajib, yang ini adalah soal asli yang diberikan oleh kementerian untuk mencontohkan soal-soal yang akan keluar nanti saat TKA. Baik, sampai di sini dulu. Jangan putus asa, tetap semangat, belajar terus. Nantikan kita di part kedua untuk matematika wajib tes kemampuan akademik.